warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi Sejarah Indonesia kelas 12 semester 2. Materinya adalah peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai berikut penjelasannya. Peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Gerakan Pemuda masa kolonial Belanda. Pelaksanaan politik etis dibagi menjadi dua. Terselenggara berkat kegigihan Konrad Theodor van Deventer dan Van Kuyl memperjuangkan politik kolonial yang lebih menyejahterakan pribumi kepada parlemen Belanda. Yang berikutnya adalah pendidikan dibagi dua jalur, yaitu pendidikan untuk pribumi dan non-pribumi. Sekolah pribumi, yaitu sekolah desa, disebut dengan Fort School, kemudian dilanjutkan sekolah lanjutan, atau disebut dengan Fairfield School selama 2 tahun. Sekolah non-pribumi, Holland Inland School, belajar selama 7 tahun, kemudian dilanjutkan Mare with Bread Leger Onderwijs, atau disebut dengan MULO, belajar pendidikan selama 3 tahun, kemudian dilanjutkan ke Algemeen Middelbare Scholen, atau disebut dengan AMS. Belajar selama 3 tahun, kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi, ada di Stovia, Rens Hogeschool, dan Tennis Hogeschool. Dampak berdirinya sekolah-sekolah ada 2. Yang pertama, munculnya golongan terpelajar, lahirnya organisasi-organisasi pergerakan. Gerakan kebangsaan. Beberapa organisasi yang lahir pada masa pergerakan adalah sebagai berikut. Budi Utomo. Atas inisiatif para pemuda pelajar School tot Opleiding van Inlandse Artsen, itu di Stovia, didirikanlah organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Sikap non-politis yang ditunjukkan oleh organisasi ini membuat Budi Utomo dapat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Serikat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. SDI kemudian berubah nama menjadi Serikat Islam atau disebut dengan SI. SI berkecimpung di bidang politik. Partai Nasional Indonesia didirikan oleh Insinyur Soekarno dengan para anggota kelompok studi klub Algemeen Studi Club di Bandung. Strategi perjuangannya non-kooperatif. Kedaerahan, Jong Java, Jong Ambon, Pemuda Betawi, Jong Sumatranen, Jong Java, Sekarukun. Agama, Muda Kristen Jawi, Pemuda Muslimin Indonesia, PSII, Jong Islameten Bond, Pemuda Ansor, NU, Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah. Kepanduan didirikan di Jakarta pada 1912 dengan nama Netherlands Pathfinder Organisatie, disebut dengan NPO, sekarang dikenal dengan Pramuka. Pramuka dipelopori oleh orang Belanda yang bernama Baden-Powell. Awalnya hanya diperuntukkan bagi orang kulit putih, kemudian namanya diganti menjadi Nederland Indisch Pathfinder Vereniging, atau disebut dengan NIPV. Keanggotaannya pun meluas dan terbuka untuk pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda 7 Maret 1915. Berdiri Tri Koro Darmo, yang merupakan gerakan pemuda pertama di Indonesia. Tujuan adalah untuk mencapai Jawa Raya dengan memperkokoh rasa persatuan dari para pemuda yang berasal dari Jawa, Sunda, Madura,
Bali, dan Lombok. 30 April 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda yang pertama yang bertujuan menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda dan membina persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda yang kedua dilangsungkan bertujuan mempersatukan semua perkumpulan pemuda yang ada saat itu dalam sebuah wadah yang menjunjung tinggi rasa persatuan. Dalam kongres inilah dideklarasikanlah Sumpah Pemuda yang berdiri dari 3 sendi utama dari Persatuan Indonesia, yaitu persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa. Dalam kongres ini pula diperkenalkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wake Rudolf Supratman dan bendera merah putih yang dipandang sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia. Pada foto sebelah kiri, ini merupakan teks Sumpah Pemuda. Sebelah kanan bagian atas itu adalah foto bersama para anggota Kongres Pemuda II. 27-28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Bagian bawah, diorama diperdengarkannya lagu Indonesia Raya oleh Wake Rudolf Supratman pada Kongres Pemuda II 27-28 Oktober 1928. Tokoh pergerakan kaum muda dan pemikirannya. Sutomo mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Pada 1923, ia diangkat menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Surabaya. Ia mendirikan sebuah studi klub yang menjadi wadah dalam mempersatukan para pelajar untuk mengembangkan wawasan tentang sebuah gerakan kebangsaan yang lebih luas. Menurut pemikirannya, perjuangan politik tidak dapat dijalankan selama rakyat yang hidup di desa-desa masih dilanda kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Yang berikutnya, Saman Hudi mendirikan Sarekat Dagang Islam pada 1911 di Solo, menjadi wadah para pedagang batik pribumi menghadapi persaingan dengan pedagang Tiongkok. Menjadikan SDI sebagai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang taat azas dan mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Tan Malaka. Tan Malaka kemudian diangkat menjadi ketua PKI dalam usianya yang ke-25. Tan Malaka diberi tugas oleh Komintern untuk mengembangkan organisasi-organisasi komunis di Asia. Tugas inilah yang sempat membawanya ke Tiongkok dan bertemu dengan Dr. Sun Yat-sen. Ketika PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda pada 1926, Tan Malaka tidak menyetujui tindakan tersebut. Memobilisasi para pemuda ke rapat raksasa di lapangan Ikada. Ini disebut dengan kawasan Monas. Pada 19 September 1945. Yang berikutnya adalah Muhammad Yamin, lahir di sebuah desa kecil bernama Talawi, dekat Sawah Lunto, Sumatera Barat, pada 23 Agustus 1903. Saat masih bersekolah di Sumatera Barat, ia menjadi pemimpin Jong Sumatranenbon. Pada perayaan organisasi tersebut yang kelima di Jakarta pada 1923, ia menyampaikan pidato berintikan bahwa bahasa Melayu akan menjadi bahasa kebangsaan. Gagasan Yamin akhirnya mengilhami para pemuda saat berlangsungnya Kongres Pemuda II, 27-28 Oktober 1928, dengan mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berikutnya, Muhammad Natsir. Nafas pergerakan seorang Natsir diasah melalui berbagai organisasi,
Ketika masih sekolah, ia masuk organisasi kepanduan Natipij. Ia bergabung dengan Jong Islamiten Bond, disebut dengan JIB, bahkan menduduki jabatan sebagai wakil ketua pada 1929 sampai 1932 ketika ia di Bandung. Ketika Jepang mulai menggantikan Belanda untuk menduduki Nusantara, Nasir memegang jabatan sebagai Kepala Jawatan Pengajaran Kota Praja Bandung dan menjadi Sekretaris Majelis Islam ala Indonesia (MIAI). Yang berikutnya adalah Silas Papare. Silas Papare lahir di Serui, Papua pada 18 Desember 1918. Ia membentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM) pada 29 September 1945. Silas Papare memberikan andil besar bagi kembalinya Irian menjadi bagian integral Republik Indonesia. Ia menjadi pelopor bagi tumbuhnya cinta tanah air dan nasionalisme di Papua. Berikutnya, Maria Walanda Maramis. Pada 1917, Maria mendirikan organisasi yang diberi nama Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya, PIKAT. Memiliki kemampuan menulis dan membuat sejumlah artikel yang dimuat pada surat kabar lokal. Kemampuan menulis ini kemudian menjadi alat yang ampuh dalam mengembangkan program-program PIKAT. Cita-citanya adalah menerbitkan majalah bagi perempuan dan mendirikan sekolah kerumah tanggaan. Gerakan Pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kegiatan pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang secara umum terbagi dalam 3 hal, yaitu pertama, gerakan organisasi pemuda yang bersifat militer dan semi-militer. 2. Organisasi pemuda yang bergerak secara sembunyi-sembunyi atau yang lebih dikenal dengan gerakan bawah tanah, dan organisasi pemuda bentukan Jepang yang disiapkan untuk membantu Jepang menghadapi Perang Asia Timur Raya. Organisasi Keibodan, Seinendan, Fujinkai, Jawa Hokokai, Haiho, Peta, Gerakan 3A, dan Putra. Beberapa peristiwa peran pemuda pada masa ini. Pada foto sebelah kiri, ini adalah sebuah dokumentasi rapat raksasa di lapangan Ikada. Sebelah kanan, penyerbuan Hotel Yamato. Gerakan pemuda dan mahasiswa yang mempengaruhi perubahan tata negara di Indonesia. Tuntunan Rakyat, Tritura. Meletusnya peristiwa G30 SPKI membuat mahasiswa non-komunis mulai bangkit dan membentuk Kesatuan Aksi Penggayangan Kontra Revolusi Gerakan 30 September yang disingkat menjadi KAP Gestapo. Puncak gerakan KAP Gestapo adalah ketika berhasil mengerahkan massa secara besar-besaran pada 9 November 1965 di lapangan Banteng, Jakarta. Pada Januari, KAP Gestapo menjadi Front Pancasila dengan kegiatan yang lebih terfokus dalam bidang politik. Dibentuk wadah baru bagi gerakan mahasiswa Indonesia dengan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI. Pada 12 Januari 1966, kami bersama-sama dengan rakyat beserta Front Pancasila dan Kesatuan Aksi lainnya mendatangi DPR. GR mengajukan tritura yang berisi 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S dan PKI. Dan yang ketiga, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Reformasi. 5 Maret 1998. 20 utusan mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato
pertanggungjawaban Presiden Soeharto. 11 Maret 1998, MPR kembali menunjuk Soeharto sebagai presiden untuk yang kelima kalinya. Keputusan politik ini memicu aksi demonstrasi menentang rezim Orde Baru di banyak kota. 15 April 1998, Presiden Soeharto meminta para mahasiswa untuk mengakhiri protes dan kembali ke kampus. Sebulan lamanya para mahasiswa dari perguruan tinggi, baik dari swasta maupun negeri, telah berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi. 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Kairo untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Hal ini menjadi lawatan terakhirnya ke luar negeri sebagai Presiden Republik Indonesia. 12 Mei 1998 terjadi penembakan oleh tentara terhadap 4 mahasiswa Trisakti yang kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti. 12-13 Mei 1998, para mahasiswa mendorong perubahan melalui agenda reformasi dan berhasil menduduki gedung DPR MPR. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Foto sebelah kiri adalah dokumentasi tentang demonstrasi mahasiswa menuntut agenda reformasi. Sebelah kanan, 4 orang mahasiswa yang menjadi korban dalam peristiwa Trisakti Mei 1998. Ya, barusan adalah penjelasan materi peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Semoga video pembelajaran tersebut bisa bermanfaat buat kalian yang belajar di rumah. Untuk tugas materi peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia, kalian adalah merangkum materi video pembelajaran ini, kemudian dicatat di kertas folio. Setelah selesai dirangkum sama kalian difoto, kemudian dikirim ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.